Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusdianto, bertugas di SMP Negeri 1 Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan pada mata pelajaran matematika. Diagnosis pembelajaran sebelum PTMT di SMP Negeri 1 Sengkang, adanya wabah COVID-19 ini membuat pembelajaran tatap muka yang dilakukan di SMP Negeri 1 Sengkang dialihkan menjadi pembelajaran secara daring. Namun ada hambatan dari pembelajaran daring ini, antara lain kesiapan siswa yang belum siap untuk mengikuti pembelajaran daring. Yang kedua yaitu sarana prasarana pendukung kepada siswa untuk mengikuti pembelajaran daring. Sehingga dampak negatif dari pembelajaran daring ini membuat siswa tingkat pengetahuan dan keterampilannya itu menurun. Kemudian perencanaan pelaksanaan pembelajaran tatap muka secara terbatas di SMP Negeri 1 Sengkang, kami menyiapkan dengan melakukan pertemuan tentunya dengan mengikuti protokol kesehatan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di SMP Negeri 1 Sengkang untuk membicarakan kesiapan pembelajaran tatap muka secara terbatas, dan tentunya pembelajaran tatap muka yang diikuti oleh siswa secara terbatas itu harus ada izin dari orang tua. Kemudian kesiapan daripada sarana prasarana pendukung pembelajaran tatap muka secara terbatas di SMP Negeri 1 Sengkang harus disiapkan, dan penerapan PTMT itu harus memenuhi protokol kesehatan. Pelaksanaan PTMT untuk mengatasi learning loss, saya selaku guru matematika di SMP Negeri 1 Sengkang melakukan suatu inovasi pembelajaran, yaitu pembelajaran berbasis proyek dengan tema mencegah dehidrasi dengan obat PCH, di mana obat PCH itu singkatan dari operasi bilangan bulat dan pecahan, di mana siswa diarahkan untuk mengetahui berat badannya, kemudian menghitung berapa jumlah konsumsi air yang dibutuhkan dalam sehari untuk mencegah dehidrasi. Kemudian siswa juga diarahkan untuk mengetahui berat badan keluarga yang ada di rumahnya, kemudian menghitung berapa jumlah konsumsi air masing-masing yang dibutuhkan oleh keluarganya, sehingga dia dapat menentukan jumlah yang harus disediakan atau jumlah air yang harus disediakan untuk konsumsi air minum di keluarganya. Setelah itu, mereka akan mendesain suatu kasus dehidrasi, di mana mereka akan menentukan berapa persen dehidrasi yang dialami dalam kasus tersebut, dan kira-kira tergolong dehidrasi apa dalam kasus tersebut, apakah dehidrasi tingkat rendah, sedang, atau berat. Selama 2 bulan penerapan pembelajaran tatap muka secara terbatas di SMP Negeri 1 Sengkang, kami mengevaluasi bahwa pembelajaran tatap muka secara terbatas yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Sengkang itu sudah berjalan dengan baik dan sudah memenuhi protokol kesehatan. Ini berkat dari dukungan dan partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di SMP Negeri 1 Sengkang. Kemudian rencana tindak lanjut dari PTMT, yaitu kami akan mendorong teman-teman dari guru mata pelajaran yang lain di SMP Negeri 1 Sengkang untuk melakukan inovasi-inovasi pembelajaran di mata pelajarannya masing-masing untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dari peserta didik dalam mewujudkan merdeka belajar untuk melahirkan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Sehat? Sehat. Baik, ketua kelas semuanya hadir hari ini? Semuanya hadir. Terima kasih. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, saya minta ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih ketua kelas. Baik, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran, yaitu mencegah dehidrasi dengan obat PCH. PCH itu adalah operasi bilangan bulat dan pecahan, di mana nantinya konsep-konsepnya kita sudah ketahui mengenai operasi bilangan bulat dan pecahan. Kita akan menerapkan dalam bagaimana caranya mencari komposisi atau jumlah asupan air yang kita butuhkan dalam sehari untuk mencegah dehidrasi. Namun sebelumnya itu
kita akan saya minta kepada Anda semua untuk menuliskan di kertas post-it yang sudah ada di mejanya masing-masing, kira-kira siapa yang paling berjasa atau dalam satu pekan ini. Jadi ungkapkan terima kasih Anda kepada apakah teman ataukah keluarga atau siapa saja. Ungkapkan terima kasih Anda, tuliskan nama Anda dan tuliskan ungkapan terima kasih Anda di kertas post-it yang sudah tersedia dalam satu pekan ini. Silakan Anda sekalian, saya minta kepada beberapa orang sebagai perwakilan untuk mengucapkan ungkapan terima kasih Anda. Silakan berdiri Anda. Nama saya Denang Prasetyo. Terima kasih kepada ibu saya yang memberi makan hewan peliharaan saya saat saya ada di sekolah. Oke, kita beri aplaus semuanya. Semua ungkapan terima kasih itu Anda tempel di atas berdasarkan nomor urut. Materi hari ini adalah operasi bilangan bulat dan pecahan, di mana tujuan pembelajaran kita hari ini kita akan mengetahui bagaimana cara mencegah dehidrasi dengan mengetahui berapa jumlah konsumsi air yang kita perlukan berdasarkan berat badan yang Anda miliki dengan menggunakan operasi bilangan bulat dan pecahan. Badannya pada saat sehat yaitu 55 kurang 53 dibagi 55 dikali 100%, maka didapatkan 3%. Maka pasien ini dianggap mengalami dehidrasi ringan. Unik, silakan diselesaikan, ikuti petunjuk yang ada di lembar kerja peserta didik tersebut. Silakan sekalian, siapa yang kira-kira yang bisa mempresentasikan hasil pekerjaannya di atas? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Kemas Sederhana. Berat badan saya 55 kg. Air yang dibutuhkan di tubuh saya adalah 2 liter. Berat badan saya adalah 62 kg. Yang dibutuhkan air di dalam tubuh ayah saya 2,3 liter. Ibu saya berat badannya 47 kg. Yang dibutuhkan di badannya 2,1 liter. Kakak saya 55 kg. Yang dibutuhkan di dalam tubuhnya 2 liter. Jumlah air yang dibutuhkan di keluarga adalah berapa? Sekalian, sebelum kita akhiri pembelajaran kita, ada yang ingin merefleksikan proses pembelajaran kita hari ini. Silakan naik membacakan refleksinya. Perkenalkan, nama saya Nur Sakina. Saya akan membacakan refleksi saya berikut. Manfaat yang kamu peroleh dari proyek yang telah dibuat adalah manfaat yang saya peroleh dari proyek di atas adalah saya dapat mengetahui pencegahan dehidrasi dengan operasi bilangan bulat dan pecahan. 2. Tuliskan hal-hal menarik dari pengalaman belajarmu. Pengalaman belajar saya sangat menarik karena penyajian pelajarannya lebih jelas karena menggunakan video. Dan pemahaman saya tentang materi ini lebih cepat. Kita akhiri tadi di bagian terakhir dari lembar kerja peserta didik Anda disuruh untuk mendesain suatu kasus di mana ada seorang pasien yang mengalami dehidrasi. Nanti Anda akan hitung berat badannya sebelum pada saat dia sehat dan setelah dia sakit. Lalu Anda hitung persentase dari dehidrasinya. Kemudian Anda kategorikan apakah dia dehidrasi ringan, sedang, ataukah berat. Ya. Jadi Anda nanti selesaikan di rumah lembar kerja peserta didiknya. Nanti pertemuan berikutnya mohon dikumpulkan kembali lembar kerja peserta didiknya. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.